Perkenalkan, nama saya Rosmita Haranja, mahasiswi Universitas Nusa Putra, angkatan 2020. Malam ini saya akan mempresentasikan topik tentang dinamika negara hukum Indonesia antara Restart dan Rule of Law. Bagian pertama abstrak dikatakan, negara hukum Indonesia bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pemakaian Restart dan Rule of Law dalam konsep negara hukum ini untuk membedakan sistem hukum civil law yang disebut sebagai sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum common law yang disebut Anglo-Saxon, yaitu sistem hukum yang digunakan di Inggris. Hubungan negara hukum dengan demokrasi adalah bahwa demokrasi harus berjalan dalam koridor hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial bermasyarakat, sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke dalam pendahuluan. Berkaitan dengan berlakunya sistem hukum, umumnya dimaksudkan untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam persinggungan kehidupan sosial masyarakat. Lawrence M. Friedman membagi unsur-unsur sistem hukum dalam 3 jenis. Yang pertama, substansi hukum, yang kedua, struktur hukum, dan yang ketiga, kultur hukum. Sistem hukum yang ada di dunia pada dasarnya ada 2 kelompok besar. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. Bagian pembahasan. Yang pertama, konsep negara hukum Indonesia. Tentang negara hukum DC yang di Inggris lebih dikenal dengan sebutan Rule of Law, akhirnya mengilhami aliran penyelenggaraan pemerintahan di Inggris dan juga negara-negara yang memiliki hubungan historis yang erat dengannya, seperti halnya Amerika Serikat yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan negara Anglo-Saxon. Bentuk negara hukum yang dikemukakan DC tersebut memuat 3 unsur pokok, yaitu meletakkan supremasi hukum ada dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kemudian untuk dapat supremasi hukum tersebut dilakukan, maka adanya kedudukan yang sama di depan hukum. Sedangkan pada unsur yang terakhir, DC menganggap bahwa jaminan terhadap hak-hak manusia bukan saja ditegaskan oleh konstitusi, tetapi juga dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan. Yang kedua, hubungan negara hukum dengan demokrasi. Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Negara hukum hanyalah satu ciri dari demokrasi. Franz Magnus Suseno menyatakan adanya 5 gugus ciri hakiki dari negara demokrasi. Kelima ciri negara demokrasi tersebut adalah: yang pertama, negara hukum; yang kedua, pemilihan umum yang bebas; yang ketiga, prinsip mayoritas; dan yang terakhir, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Yang terakhir masuk ke dalam kesimpulan. Saya menyimpulkan bahwa negara hukum Indonesia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan konsep negara hukum lainnya, baik konsep Restart maupun konsep Rule of Law. Negara hukum Indonesia memodifikasi unsur-unsur negara hukum dalam konsep Restart maupun konsep Rule of Law sesuai dengan cita-cita hukum negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 merupakan dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum legal order Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.